Busana itu apa? Ya. Busana itu adalah pakaian. Ya, pakaian. Busana itu pakaian. Jadi bagaimana etika berbusana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ma ba'du. Terima kasih pada sahabat podcast Kampus Islami dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita berjumpa lagi bersama Ustadz Fakhrul Razi Reno Sultan MA, Ketua LPP AIK Universitas Muhammad Jakarta. Pada podcast kali ini kita akan berbincang tentang etika berbusana ya. Etika berbusana tentunya kita melihat dari perspektif Islam dan juga nanti bagaimana penerapannya di kampus kita Universitas Muhammad Jakarta. Tanpa memperpanjang kalam, perkenalkan saya Adi Mansa akan memandu podcast pada kesempatan kali ini. Baik Pak Ustadz, selamat pagi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat selalu ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan berbincang tentang etika berbusana ini. Ini bagaimana Ustaz nih? Berbusana itu ketentuannya seperti apa dalam Islam? Secara Islam. Ya, baik, terima kasih Pak Dimasa yang saya hormati dan pemirsa yang saya banggakan dimanapun berada. Ini pertanyaannya ya, bagus ya, tentang masalah busana. Busana itu apa? Ya. Busana itu adalah pakaian. Ya, pakaian. Busana itu pakaian. Jadi bagaimana etika berbusana? Nah, di dalam Islam itu nggak ada etika busana itu. Etika busana secara umum ialah menutup aurat. Ya, menutup aurat. Menutup aurat itu tujuannya apa? Yang pertama untuk melindungi orang yang berpakaian itu. Ya. Yang kedua, melindungi dia itu daripada pandangan orang lain atau mungkin dari pengaruh alam lingkungan supaya dia tidak dingin. Betul. Atau tidak kepanasan atau mungkin melindungi daripada penyakit juga ya, penyakit. Dan juga selanjutnya melindungi daripada pandangan orang lain timbulnya fitnah atau dibicarakan pihak orang lain. Jadi itu yang etika. Sehingga Islam mengaturnya bagaimana supaya orang itu berpakaian, kemudian juga bisa melindungi dirinya. Nah, sehingga di situ ada bentuk kepentingan duniawiyah dan juga ada kepentingan ukhrawiyah. Ukhrawiyah itu dalam Islam menutup aurat itu ibadah. Nah, karena perintah dari Allah ya. Kewajiban berarti ya. Ada dalam surat An-Nur ayat 33 juga atau surat Al-Ahzab 59. Di An-Nur 33 itu Allah memanggil para istri Rasul, para anaknya untuk menutupkan auratnya kepada memanjangkan jilbabnya. Di 59 itu malah untuk memakai jilbabnya agar menutupkan kepada dadanya. Jadi menutupkan kerudungnya sehingga menutup dadanya, dan tentu juga semua anggota tubuhnya lain. Satu kali Nabi mengatakan kepada Fatimah itu kata Fatimah, kalau kamu sudah datang bulan menstruasi maka kamu haruslah menutup tubuhmu kecuali muka dan telapak tangan. Nah, ini perintah dari Nabi itu. Masya Allah. Jadi ini etika berbusana ini sebenarnya kalau berbusana itu sendiri sebenarnya adalah merupakan kewajiban sebenarnya untuk menutup aurat itu ya. Tujuannya tadi udah jelas untuk melindungi diri, baik itu biar terhindar dari fitnah-fitnah atau pandangan-pandangan orang lain atau mungkin termasuk juga tadi melindungi diri agar kan kalau orang lebih lengkap pakaiannya kan bisa melindungi diri dari penyakit gitu ya. Misalnya malam-malam kita kalau pakaiannya jadi nggak menutup aurat atau mungkin nggak tertutup, itu bisa masuk angin, kedinginan dan lain sebagainya. Jadi Islam itu sudah sangat sempurna sekali ya Ustaz untuk mengatur umat manusia ini agar bisa berbusana dengan baik atau sebaik-baiknya gitu. Masya Allah. Ini kalau kita lihat kewajiban untuk aurat tadi juga ada dalam Al-Quran ya Ustaz ya. Nah, bagaimana kira-kira nih kita penerapannya ini
di kampus kita tercinta Universitas Muhammadiyah Jakarta. Seperti apa mungkin ketentuannya, Ustaz? Ya, di kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta memang sudah ada peraturan rektor ya, bagaimana tentang busana ini atau etika berbusana. Ada paling tidak beberapa poin itu. Yang pertama, situ dibunyikan ya di peraturan rektor bahwa setiap pimpinan kemudian dosen dan tenaga kependidikan dia hendaklah menjadi contoh menjadi contoh di dalam penerapan etika berbusana. Nah, kemudian bagaimana etika busana itu? Etika busana itu adalah dia menutupkan auratnya, menutup aurat pada yang sipitah akademika yang laki-laki, sipitah akademika yang perempuan itu diwajibkan menutup aurat. Nah, bagi yang perempuan, jika dia memakai celana panjang, sebetulnya dalam Islam tidak diatur sih seperti apa cara menutup auratnya. Cuma prinsipnya itu agar auratnya tertutup. Nah, sehingga yang melakukan ibadah itu adalah menutup auratnya. Tetapi memilih media untuk menutup aurat itu model gitu ya. Model itu muamalah. Nah, muamalah. Ya kalau Nabi Adam kan menggunakan daun-daunan, ya kan? Pada zaman Nabi menggunakan kulit binatang, yang sudah disamak, yang sudah dikeringkan, dipakai gitu ya. Nah, pada zaman modern dari kapas, dari kain yang ditenun. Nah, itu muamalah itu. Macam-macam modelnya. Sesuai dengan perkembangan zaman tentunya. Nah, yang intinya ialah menutup aurat. Jadi kalau kita berpakaian, misalkan yang perempuan pakai jilbab, maka pakai jilbab itu yang sampai ke dada. Nah, sehingga dada ini tertutup karena dia bisa menentangkan fitnah. Kemudian kalau dia mau celana panjang, boleh saja celana panjang, tapi hendaklah bajunya sampai ke lutut, atau paling tidak menutup pinggulnya, sehingga pinggulnya itu tidak menjadi bagian daripada fitnahnya, dadanya itu nanti tidak bagian daripada fitnahnya, sehingga ketentraman sosial itu bisa berjalan secara baik. Insyaallah. Jadi kalau untuk laki-laki ini bagaimana nih ketentuannya? Misalnya ada yang rambut panjang, gondrong, atau mungkin bahkan ada yang memakai atribut-atribut organisasi terlarang. Ini bagaimana aturan? Apa termasuk etika berbusana juga nih, Ustaz? Nah, di peraturan rektor juga dibunyikan bahwa kepada sivitas akademika UMJ itu dilarang berbusana yang akan menimbulkan kemudaratan, yang menimbulkan permasalahan. Contohnya apa? Pemerintah mungkin sudah melarang beberapa organisasi sehingga dikatakan organisasi terlarang. Nah, ini untuk supaya hidup lebih bijak, maka kita janganlah memakai pakaian organisasi terlarang itu. Seperti kalau di Barat juga begitu, di Jerman memakai simbol-simbol aliran atau agama-agama yang dilarang. Simbol Holocaust di Jerman itu kan dilarang juga simbol-simbol Nazi itu dilarang. Itu di Indonesia juga simbol-simbol PKI itu dilarang. Simbol-simbol ormas yang dilarang secara undang-undang itu juga jangan kita pakai kalau sudah ada undang-undang yang melarangnya. Nah, apalagi kalau berpakaian memakai atribut agama lain. Nah, atau mungkin di luar jenisnya. Di laki-laki atributnya wanita. Bagaimana juga? Jadi di UMJ juga dilarang, laki-laki dilarang memakai pakaian perempuan, Kemudian yang perempuan juga dilarang memakai pakaian laki-laki. Karena jenis kelamin itu sudah tercipta demikian, dan pakaian pun juga akan berbeda. Karena struktur fisik tubuhnya berbeda, maka tentu media penutupnya juga akan berbeda. Beda. Nah, jadi dilarang. Termasuk juga kita nggak boleh memakai pakaian agama tertentu, simbol-simbol agama tertentu. Karena kalau kita menggunakan simbol, maka kita itu bertasabuh, bertasabuh, menyerupai. Kita dilarang menyerupai agama-agama lain, kecuali kalau menyerupai itu menyangkut masalah muamalah, menyerupai teknologi, ilmu pengetahuan, Tetapi kalau entah menyerupai agama ini nggak boleh, karena ini adalah di keyakinan kita, keyakinan, keimanan.
Nah, iman itu nggak bisa diungkapkan dengan apapun, dia ada di dada. Maka kalau kita meniru orang, maka orang lain bisa berburuk sangka. Betul. Kita ini udah sama dengan mereka yang kita contoh itu. Jadi bisa disimpulkan Pak Ustadz ya, bahwa pakaian itu bisa juga dikatakan identitas ya. Identitas diri kita ya, sebagai siapa kita dan agama apa kita gitu ya. Iya. Kalau kita pakai atribut lain, agama terlarang, bisa saja orang beranggapan gitu ya. Iya. Bahkan mungkin akan muncul fitnah-fitnah gitu ya terhadap diri kita. Maka lebih baik kita tinggalkan ya Ustadz ya. Iya. Terakhir Ustadz, ini kita berkaitan dengan apakah kita ini dalam berbusana ini ya di Sivitas Akademika diberikan ada sanksi nggak seperti itu misalnya, atau seperti apa nih teguran yang baik bagi kita nih supaya nanti kita bisa nih memberikan pengajaran atau menyampaikan gitu ya, agar mereka itu bisa berbusana sesuai dengan Islam tadi. Ya. Oh iya, di UMJ kan ada peraturan namanya itu tentang peraturan kampus Islami. Situ memuat beberapa aturan termasuk etika berbusana, etika komunikasi, etika seni budaya dan lain-lain. Nah, bagaimana kalau ada yang melanggarnya? Ini kan peraturan tentang etika. Tentu kalau etika itu biasanya tuh ada yang akan memberikan teguran, teguran. Tentu sifatnya itu adalah administratif tidak ada hukuman fisik tidak ada juga hukuman denda. Nah, kita di UMJ memiliki ada namanya lembaga LPPIK. LPPIK juga dulu punya satu tim namanya tim Sapaika. Yang sudah berjalan. Cuma sekarang ini perlu kayaknya diperbaharui tim Sapaika. Tujuan tim Sapaika itu ialah untuk mengingatkan Sivitas Akademika UMJ ini supaya dia menerapkan etika kampus Islami. Nah, itu kita datang tinggal menegurnya. Contohnya UMJ melarang Sivitas ini merokok di kampus. Kalau yang merokok, nanti kan ada yang datang untuk mengasih tahu, Mas, Pak, jangan merokok di kampus. Di kampus tidak boleh merokok. Nah, ada yang mahasiswa kita yang pakai anting, kita kasih tahu, Mas, pakai anting itu untuk wanita, laki-laki di UMJ dilarang pakai anting, gitu. Masuk rambut panjang juga tadi ya. Rambut panjang, rambut panjang. Ini kita tidak berdebat. Kenapa dulu ada Al Ghazali? Bukan itu Al Ghazali kan tidak mahasiswa UMJ. Ini tidak mahasiswa UMJ. Mahasiswa UMJ dilarang dilarang berambut gondrong. Oh, Nabi Adam panjang kok, Nabi itu panjang. Ya, dia tidak mahasiswa UMJ. Jadi kita kalau dia mahasiswa UMJ, kita larang. Kita larang dia itu. Tapi kan tidak. Nah, jadi ini peraturan rektor berlaku untuk UMJ. Baik, terima kasih Pak Ustadz nih. Mungkin secara kesimpulan secara umum nih bisa disampaikan terkait dengan etika berbusana Islami ini, biar kita lebih mantap nih dalam penerapannya ini, sehingga jadi pedoman nanti bagi masyarakat Sivitas Akademika UMJ. Ini saya akan bacakan ada 5 poin Ada 5 poin tentang masalah etika busana ini. Ini di pasal 9 pimpinan UMJ yaitu hendaklah dia menjadi teladan untuk menutup aurat, berpakaian sopan dan rapi. Itu yang pertama Yang kedua, Sivitas Akademika UMJ wajib menutup aurat, berpakaian sopan dan rapi, tidak transparan dan tidak ketat. Nah, gitu Dan yang ketiga, Sivitas Akademika UMJ tidak memakai pakaian atau atribut organisasi terlarang. Kemudian yang keempat, Sivitas Akademika UMJ yang perempuan jika bercelana panjang harus memakai baju yang panjang agar dapat menutupi pinggulnya, supaya menjaga auratnya. Dan yang kelima, Sivitas Akademika UMJ yang laki-laki dilarang memakai anting, kalung, dan dilarang berambut gondrong. Masya Allah. Jadi ini UMJ telah memuat, ini kita pedoman juga kepada Tarjih Muhammadiyah, kita juga pedoman kepada Al-Quran dan Sunnah, dan kemudian kita muat di dalam peraturan rektor, namanya peraturan rektor tentang kampus Islami. Baik Ustadz, Masya Allah. Ada satu nih Ustadz yang mungkin netizen atau sahabat UMJ pengen tahu tentang
menggunakan cadar ini bagi iya. Sivitas Akademika ini mungkin perlu diperjelas juga nih. Iya. Bagaimana nih? Apakah dianjurkan atau mungkin dilarang atau seperti apa nih ketentuannya di UMJ kita ini, kampus Iya. kita ini? Baik, terima kasih tentang masalah cadar. Kalau kita melihat kepada sunnah kauliyah, ya, sunnah kauliyah, Rasulullah tidak pernah memerintahkan bercadar, ya. Cuma ada dalam Al-Quran itu disuruh menutup aurat, ya, menutup aurat. Kemudian hadis Nabi kepada Fatimah disuruh menutup aurat kecuali muka dan telapak tangan. Nah, jadi sesuatu yang tidak ada perintahnya, ya, kemudian tidak ada juga larangan, ya, makanya sebenarnya dia masuk pada kategori muamalah, ya, cadar ini, ya. Bahwa kalau dia mau milih bercadar silakan, mau tidak bercadar silakan. Muhammadiyah bagaimana? Muhammadiyah tidak mensyaratkan, tidak memerintahkan untuk bercadar, bahkan pimpinan Aisyah itu, ya, pada dasarnya tidak ada yang bercadar. Saja pada Siti Walidahnya ya Ahmad Dahlan itu nggak bercadar, dan Ahmad Dahlan pun tidak ada memerintahkan pakai cadar. Nah, cuma bagaimana kalau ada yang bercadar? Nah, karena ada mungkin mereka pernah tinggal di Arab, pernah tradisi di Arab, atau mungkin dia merasa lebih nyaman dengan cadar. Atau mungkin pesantrennya yang dulu sebelumnya membiasakan cadar. Pesantrennya bercadar. Nah, kita pun bisa menyikapi dengan bijaksana. Sesuatu yang tidak dilarang jangan kita larang. Sesuatu yang tidak diperintahkan, ya, tapi kalau dia baik, ya, boleh kita lakukan. Itu muamalah namanya, ya. Kalau nggak ada perintah jangan diwajibkan. Jadi, nah, untuk itu kepada yang bercadar, ya, Muhammadiyah seluruh amal usahanya mensyaratkan tidak ada seragam bercadar itu. Termasuk UMJ tidak menggunakan cadar. Maka seharusnya Sivitas Akademika UMJ juga dengan bijaksana, karena UMJ ya tidak menerapkan kebijakan bercadar. Menurut saya ya tidak usah bercadar. Tidak usah bercadar. Ya, sedangkan kita aja pergi haji, Anda pergi haji kan, ketika Anda waktu ihram, Anda nggak boleh bercadar, Anda nggak boleh pakai sarung tangan, sekali. Itu untuk ibadah loh, apalagi di UMJ itu untuk tidak ibadah, ya, muamalah. Nah, kalau Anda merasa lebih nyaman, lebih tentram, silahkan saja, carilah dengan cara bijaksana, ya. Paling tidak ketika di UMJ, ya, Anda tidak pakai cadar itu, ya, ikuti kebiasaan UMJ, karena juga tidak dosa. Kalau dosa pasti diharamkan, tidak diharamkan. Masya Allah. Ya, buktinya haji dilarang malah, ya. Dilarang masa ihram, Anda dilarang bercadar, dilarang pakai sarung tangan. Nah, jadi Muhammadiyah tidak mewajibkan dan bahkan tidak mensunahkan cadar itu, ya. Kalau sunah kan ada perintah, ya kan? Ada perintah. Nah, cuma kalau ada Siti Aisyah dahulu bercadar, ya itu hanya mungkin keinginan Siti Aisyah saja. Nabi tidak merintahkan, tidak merintahkan. Baik Ustaz, Masya Allah. Jadi intinya kita di Muhammadiyah khususnya atau di Universitas Muhammad Jakarta, ya, pada prinsipnya tidak mensyaratkan atau tidak memerintahkan, tidak melarang, dan tidak melarang juga, gitu ya. Pada prinsip seperti itu, ya, kembali kepada diri sendiri, ya, individunya, gitu ya, seperti apa, ya. Cuma supaya lebih bijak, ya, UMJ tidak menerapkan kebijakan bercadar. Sebaiknya tidak bercadar di UMJ. Baik, itu closingnya, ya Ustaz, ya. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah kita sudah di penghujung podcast pada episode kali ini tentang etika berbusana. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena menutup aurat ini merupakan keniscayaan, ya, menjadi identitas diri kita sebagai seorang muslim. Tentu kita sangat bangga dengan pakaian yang kita gunakan, terutama menutup aurat ini. Terima kasih sekali lagi, ya. Kita jumpa lagi pada episode berikutnya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.